Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Saya Siti Khairina Nasution dan saya Suci Ramadhani. Bertemu lagi di video kami part 2. Pada kesempatan kali ini di video part 2 kami membahas yaitu silabus dan RPP, di mana silabus yang kami ambil yaitu pada matematika peminatan kelas 12 di sekolah menengah atas. Oke. Silabus adalah rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis berisi komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung pada pembelajaran kompetensi, pengetahuan dan kompetensi keterampilan, keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Pertumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam pengembangan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan sebagai berikut, yaitu materi pembelajarannya tentang limit fungsi trigonometri. Kompetensi dasarnya, yang pertama, menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Kegiatan pembelajaran yang pertama, mencermati gambar yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang ketiga, menerapkan limit fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah. Yang keempat, mempresentasikan gambar yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang kelima, mempresentasikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang keenam, mempresentasikan penerapan limit fungsi trigonometri pemecahan masalah. Selanjutnya yang kedua, materi pembelajarannya yaitu limit fungsi trigonometri. Kompetensi materinya yang pertama, menjelaskan dan menentukan limit di ketinggian fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di keterhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, kegiatan pembelajarannya yang pertama, mencermati pengertian yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dan limit di keterhinggaan fungsi aljabar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit di keterhinggaan fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Dan yang ketiga, menggunakan limit di keterhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah. Yang keempat, penyelesaian masalah berkaitan dengan eksistensi limit di keterhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Materi pembelajaran yang ketiga yaitu nilai maksimum fungsi trigonometri dan nilai minimum fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan keterkaitan turunan fungsi pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis kurva fungsi trigonometri. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, mencermati keterkaitan turunan fungsi trigonometri dengan nilai maksimum dan minimum, menentukan titik stasioner, selang, kemonotonan, dan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Selanjutnya, turunan fungsi trigonometri mempresentasikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Itulah tadi silabus mengenai matematika peminatan yang kami ambil, yaitu pada kelas 12 sekolah menengah atas ada 3 materi. Yang pertama tadi itu limit fungsi trigonometri, yang kedua nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri, dan yang keempat turunan fungsi trigonometri. Oke, next, lanjut. Setelah membahas silabus, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana yang artinya RPP adalah rencana pembelajaran yang disusun secara rinci untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar dalam kurikulum. Langsung saja kita masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti 1 dan 2, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
Yang kedua, kegiatan inti 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkaitan penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ramah konkret dan ramah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Adapun indikator yang pertama, menjelaskan konsep limit fungsi sin. Yang kedua, menyelesaikan masalah terkait limit fungsi sin dan tan. Menjelaskan secara lisan maupun prosedural dalam menyelesaikan limit fungsi sin dan tan. Yang C, tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran kooperatif, learning siswa dapat berpikir kritis, teliti, dan kreatif dalam menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Kemudian bekerja sama, percaya diri, dan terampil dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang D, materi pembelajaran. Sub materi pokok. Yang pertama, mengenal limit fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan substitusi. Yang ketiga, menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan merubah bentuk. Yang keempat, menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan definisi. Yang E, metode pembelajaran. Pendekatan, saintifik, dan keterampilan proses. Model pembelajaran, comparative learning. Metodenya, diskusi dan tanya jawab. F, media pembelajaran, media. Worksheet atau lembar kerja siswa. Yang setelah itu, lembar penelitian, LCD atau proyektor. Alat dan bahan, penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infokus. Yang G, sumber belajar. Yang pertama, Suparmin DKK 2016, buku siswa matematika untuk SMA atau MA 12 peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam Surakarta Media Taman. Yang kedua, Sukino 2018, buku siswa matematika untuk SMA atau MA 12 peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam Jakarta Erlangga. Yang ketiga, YouTube si Bejo Jada. Kemudian H, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, pertemuan pertama dan kedua dengan alokasi waktu 4x45 menit. Kegiatan pendahuluannya, yang pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Yang kedua, guru memberikan kehadiran peserta didik. Yang ketiga, siswa menerima motivasi, manfaat dari mempelajari materi limit fungsi trigonometri. Yang keempat, siswa menerima informasi mengenai gambaran umum materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu pemahaman secara intuisi limit fungsi trigonometri melalui perhitungan dan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Dan yang terakhir, siswa menerima informasi mengenai tujuan pembelajaran, yaitu melalui kooperatif learning siswa dapat memahami, yaitu melalui kooperatif learning siswa dan memahami secara institusi limit fungsi trigonometri dan rumus dasarnya. Ini memiliki alokasi waktu 5 menit. Yang kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, guru mengorganisasi siswa dengan cara siswa duduk dalam kelompok. Penentuan kelompok dilakukan oleh guru. Yang kedua, menyajikan informasi. Siswa diminta untuk melihat permasalahan yang ada pada LKPD. Yang ketiga, membimbing kelompok belajar. Siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai petunjuk yang ada pada LKPD. Siswa dapat meminta bantuan pada guru jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Sumber belajar selain pada buku ada pada buku dan YouTube. Evaluasinya, salah satu perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kelompok lainnya menanggapi jika terdapat perbedaan. Siswa diminta mengerjakan latihan pada LKPD selama 20 menit. Salah satu siswa atau perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Teman yang lain mengecek dan menanggapi. Dan terakhir, memberikan penghargaan. Kelompok yang maju diberi reward oleh guru berupa tambahan nilai keaktifan dalam kelas. Nah, ini diberikan alokasi waktu selama 150 menit. Yang ketiga, kegiatan penutup. Nah, di sini siswa melakukan kegiatan refleksi bersama guru. Hal yang dibahas antara lain, yang pertama, siswa menyampaikan materi yang telah dipelajari pada hari ini. Yang kedua, siswa menyampaikan kesulitan yang ditemui dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang ketiga, siswa mendengarkan petunjuk untuk kegiatan pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, siswa mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam. Nah, ini diberikan alokasi waktu 15 menit. Pertemuan ketiga dan keempat
dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit. Kegiatan yang pertama, pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Yang ketiga, siswa menerima motivasi manfaat dengan mempelajari materi limit fungsi trigonometri dengan menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri dengan menggunakan substitusi, pemfaktoran, dan penyederhanaan trigonometri melalui perhitungan. Yang keempat, siswa menerima informasi mengenai gambaran umum materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri. Dan yang terakhir, siswa menerima informasi mengenai tujuan pembelajaran, yaitu melalui kooperatif learning siswa dan menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri. Ini diberikan alokasi waktu selama 10 menit. Kegiatan intinya, yang pertama, mengorganisir siswa. Siswa duduk dalam kelompok, penentuan kelompok yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, menyajikan informasi. Siswa diminta untuk melihat permasalahan yang ada pada LKPD. Yang ketiga, membimbing kelompok belajar. Nah, di sini siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan terlebih dahulu membaca sumber buku belajar atau menonton YouTube dengan sumber belajar buku paket atau link yang ada di bawah. Menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Setelah siswa bekerja dalam kelompok, maka siswa diminta untuk melakukan tugas mandiri, yaitu mengerjakan soal pada LKPD yang telah ditunjuk oleh guru dalam kurung waktu tertentu. Hasil pekerjaan ditukar oleh siswa lainnya, dibahas dalam diskusi kelas. Yang terakhir, memberikan penghargaan. Nah, di sini siswa rata-rata nilai tinggi mendapat reward dari guru. Nah, ini diberikan alokasi waktu selama 160 menit. Dan kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Di sini siswa melakukan kegiatan refleksi bersama guru. Hal yang dibahas antara lain, yang pertama, siswa menyampaikan materi yang telah dipelajari selama 3 pertemuan terakhir. Yang kedua, siswa menyampaikan kesulitan yang ditemui dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang keempat, siswa mendengarkan petunjuk untuk kegiatan di pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, siswa mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam. Ini diberikan alokasi waktu selama 10 menit. Selanjutnya, pertemuan kelima dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit, yaitu dengan ulangan harian. Yang pertama, penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. 1. Teknik penilaian atau terlampir. A. Sikap, penilaian observasi. Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut ini contoh instrumen penilaian sikap. Nah, ini tabel, inilah contoh nilai yang diberikan guru kepada siswa penilaian sikapnya, di mana keterangannya BS bekerja sama, JJ jujur, TJ tanggung jawab, DS disiplin. Dengan catatan, 1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria 100 sangat baik, 75 baik, 50 cukup, 25 kurang. Yang kedua, skor maksimal. Jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria. 100 kali 4 sama dengan 400. Yang ketiga, skor sikap. Jumlah skor dibagikan jumlah sikap yang dinilai dengan 275 dibagi 4 sama dengan 68,75. Yang keempat, kode nilai atau predikat. 75,01 sampai 100 sangat baik SB, 50,1 sampai 75 baik B, 25,1 sampai 50 cukup C, 0 sampai 25,00 kurang baik atau K. 5. Formasi di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang diinginkan dinilai. Penilaian diri. Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun, agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format penilaiannya. Jadi, singkatnya formal penilaian disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Berikut ini contoh format penilaian guru. Ada pertanyaan, ada skornya, ada nilainya. Nah, inilah contoh tabel format penilaian guru. Dengan catatan, 1. Skor penilaian ya 100 dan tidak 50. Yang kedua, skor maksimal. Jumlah pertanyaan dikalikan jumlah kriteria. 4 dikali 100 sama dengan 400. Yang ketiga, skor sikap. Jumlah skor dibagikan skor maksimal dikali 100. 250 dibagi 400 dikali 100 sama dengan 62,50. Yang keempat, kode nilai atau predikat. 75,01 sampai 100 sangat baik. 50,01 sampai 75 baik. 25,01 sampai 50 cukup. 0,00 sampai 25,00 kurang. Yang kelima, format di atas dapat juga digunakan untuk penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Penilaian teman sebaya.
Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Sama halnya dengan penilaian, hendaknya guru telah menjelaskan maksud dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format penilaiannya. Berikut contoh format penilaian teman saya. Nah, inilah tabel contoh penilaian format teman sebaya. Ada pertanyaan, ya, tidak, jumlah skor, skor sikap, kode penilaian. Nah, inilah tabel penilaian teman sebaya. Dengan catatan, skor penilaian ya 100 dan tidak sama dengan 50 untuk pernyataan yang positif, sedangkan untuk pernyataan yang negatif ya 50 tidak 100. Yang kedua, skor maksimal. Jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria. 5 dikali 100 sama dengan 500. Skor sikap, jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. 450 dibagi 500 dikali 100 hasilnya 90. Yang keempat, kode nilai atau predikat. 75,01 sampai 100 sangat baik, 50,01 sampai 75 baik, 25,01 sampai 50,00 cukup, 00,00 sampai 25,00 kurang. Penilaian jurnal. B. Pengetahuan. Tertulis uraian dan atau pilihan ganda, tes lisan atau observasi terdapat terhadap diskusi, tanya jawab, dan pencapaian. Penilaian aspek pencapaian. Nah, inilah tabel penilaian aspek pencapaian peserta didik. Ini dia. Dengan catatan penugasan, tugas rumah A. Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku peserta didik. Yang B. Peserta didik meminta tanda tangan orang tua sebagai bukti bahwa mereka telah mengerjakan tugas di rumah dengan baik. Yang C. Peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan untuk mendapatkan penilaian. Instrumen penilaian pengetahuan. Yang satu, tentukan nilai limit di bawah ini. Nah, ini ada beberapa soal. Nah, itulah nanti yang akan dikerjakan oleh siswa. Yang E, keterampilan. Penilaian untuk kerja. Contoh instrumen penilaian untuk kerja dapat dilihat dari instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara. Nah, ini tabel instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara. Dia di sini sudah ada kolomnya. Aspek yang dinilai itu ada poin-poinnya. Sangat baik nilainya 100, 75 nilai baik nilainya 75, kurang baik nilainya 50, tidak baik nilainya 25. Dengan catatan sama seperti yang di atas. Cara mencari nilai N. Jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali dengan skor ideal 100. Instrumen penilaian diskusi. Ini ada juga ya poin-poinnya. Yang pertama, penguasaan materi diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengolah kata, kemampuan menyelesaikan. Sama juga seperti tabel yang di atas, sangat baik 100, baik 75, kurang baik 50, tidak baik 25. Keterangannya pun sama juga seperti tabel yang di atas yang sudah kita bahas tadi. Penilaiannya, penilaian proyek, produk, penilaian portofolio, sama juga seperti tabel yang di atas. Adapun instrumen penilaiannya sama juga seperti yang di atas. Aspek yang dinilai apa-apa saja, nilainya pun sama juga. Sangat baik 100, baik 75, terus apa lagi tadi? Kurang baik 50, tidak baik 25. Yang kedua, instrumen penilaian terlampir, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Yang ketiga, pembelajaran remedial dan pengayaan. A. Remedial. Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal KKM, maka guru bisa memberikan soal tambahan misalnya sebagai berikut. Poin yang pertama, bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, guru dapat memberikan pembelajaran ulang dengan metode yang lebih sederhana dan fokus pada konsep dasar limit fungsi trigonometri. Penjelasan dapat diberikan secara individu atau dalam kelompok kecil. Poin yang kedua, memberikan latihan soal-soal limit fungsi trigonometri yang lebih sederhana dan bertahap, dimulai dari soal-soal yang langsung menggunakan rumus dasar hingga soal-soal yang memerlukan sedikit manipulasi aljabar atau identitas trigonometri dasar. Nah, ini dia juga ada tabelnya, nama peserta didik, nilai ulangan, indikator yang belum dikuasai, bentuk tindakan remedial, nilai setelah remedial, keterangan. Nah, di sini sudah dijelaskan ya secara detail di dalam tabel ini. Jadi guru tinggal mengisi bagaimana kriteria siswanya dalam mengikuti apa yang diinginkan. Yang B, pengayaan. Peserta didik yang telah mencapai KKM diberikan soal-soal limit fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Misalnya, melibatkan manipulasi identitas trigonometri yang lebih rumit, limit fungsi komposit trigonometri atau limit
yang mengarahkan ke bentuk tak tentu yang memerlukan teknik penyelesaian lanjutan. Poin yang kedua, peserta didik dapat memberikan tugas proyek untuk mencapai aplikasi limit fungsi trigonometri dalam bidang lain. Inilah dia RPP pada materi pembelajaran limit fungsi trigonometri. Selanjutnya, RPP yang kedua mengenai materi tentang turunan fungsi trigonometri. Masuk kita ke kompetensi inti. Kompetensi inti 1 dan 2, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kompetensi inti yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kejadian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kegiatan inti yang keempat, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama, menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Adapun indikatornya, poin yang pertama, memahami konsep turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Yang kedua, memahami turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Yang keempat, menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Indikator tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Poin yang pertama, menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya. Poin yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Poin yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, memahami konsep turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Yang kedua, memahami turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Yang keempat, menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Yang kelima, menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya. Yang keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Dan yang terakhir, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, materi pembelajaran. Turunan fungsi trigonometri yang pertama, materi pembelajarannya yaitu definisi turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Yang ketiga, turunan balikan trigonometri. Yang keempat, menyelesaikan dan menyajikan permasalahan berkaitan dengan fungsi trigonometri. Yang kelima, turunan fungsi trigonometri implik trigonometri. Yang ketujuh, turunan fungsi dari permasalahan parameter. Dan yang terakhir, aplikasi turunan fungsi trigonometri. Yang N, metode pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu dengan disovery learning, dengan metode tanya jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran. Yang O, media pembelajaran. Dengan yang pertama yaitu dengan media worksheet atau lembar kerja siswa. Yang kedua dengan lembar penilaian. Yang ketiga dengan LCD proyektor. Alat dan bahannya yaitu penggaris, spidol, papan tulis, dan laptop, dan infocus. Dan yang P, sumber belajar. Nah, sumber belajarnya itu berasal dari buku matematika peminatan kelas 12 yaitu Kemendikbud tahun 2016. Yang kedua buku referensi dan yang relevan. Yang terakhir dengan lingkungan setempat. Selanjutnya Q, langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan pertama dengan alokasi waktu 4x45 menit. Kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Guru, orientasi, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Persepsi. Pertama, mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Motivasi. Poin yang pertama, memberikan gambaran tentang
manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua, apabila materi proyek ini kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dan menjelaskan materi tentang definisi turunan fungsi trigonometri. Poin yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Poin yang terakhir, mengajukan pertanyaan. Adapun pemberian acuan, poin yang pertama, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Poin yang kedua, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Poin yang ketiga, pembagian kelompok belajar, serta yang terakhir, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, kegiatan isi dengan alokasi waktu selama 150 menit. Nah, kegiatan pembelajarannya yang pertama, peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi definisi turunan fungsi trigonometri dengan cara satu melihat, tanpa atau dengan alat. Kedua, menanyakan gambar, foto, video yang relevan, yaitu pertama dengan cara mengamati lembar kerja materi definisi turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, mengamati pemberian contoh-contoh materi definisi turunan fungsi trigonometri untuk dapat dikembangkan peserta didik dari media interaktif. Yang ketiga, membaca. Nah, pada kegiatan ini, literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain dan interview materi yang berhubungan dengan definisi turunan fungsi trigonometri. Yang keempat, menulis. Nah, di menulis ini, resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait definisi turunan fungsi trigonometri. Mendengar pemberian materi definisi turunan fungsi trigonometri oleh guru, menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar atau global tentang materi pelajaran mengenai materi definisi turunan fungsi trigonometri untuk melatih rasa syukur, kesungguhan, dan kedisiplinan ketelitian mencari informasi. Problem statement atau pertanyaan identitas masalah. Nah, di sini guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, mengajukan pertanyaan tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai dengan ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Data kolektif atau pengumpulan data. Nah, di sini peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasikan melalui kegiatan, yaitu pertama, kegiatan mengamati objek atau kejadian. Mengamati dengan seksama materi definisi turunan fungsi trigonometri yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar, video, slide, presentasi yang disajikan dan mencoba menginterpretasikannya. Yang kedua, membaca sumber lain selain buku teks. Nah, secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri yang sedang dipelajari. Aktivitasnya yaitu menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengamati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi definisi turunan fungsi trigonometri yang sedang dipelajari. Yang terakhir, wawancara tanya jawab dengan narasumber, yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi definisi turunan fungsi trigonometri yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. Nah, di sini peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok diskusi. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi definisi turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, yaitu kelompok mengumpulkan informasi, mencatat semua informasi tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, kelompok mempresentasikan ulang, yaitu peserta didik komunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri definisi turunan fungsi trigonometri sesuai dengan pemahamannya. Yang terakhir, saling tukar informasi tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok. Kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, dan menghargai pendapat orang lain. Kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Kemudian, data processing. Di sini pengolahan data. Nah, di sini peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi, yaitu definisi turunan fungsi trigonometri. Yaitu yang pertama, mengolah informasi dari materi definisi turunan fungsi trigonometri yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan atau pertemuan sebelumnya
kurikulumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Yang kedua, peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi definisi turunan fungsi trigonometri. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dan mempresentasikan hasil pengamatannya dengan data-data teori pada buku sumber. Melalui kegiatan yang pertama, menambah keluasaan dan kedalaman sampai kepada pengelolaan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapatan yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi definisi turunan fungsi aljabar, fungsi trigonometri. Dan ini ada generalization, yaitu menarik kesimpulan. Nah, di sini peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan. Yang pertama, menyampaikan hasil diskusi tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini mengembangkan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Yang kedua, bertanya atas presentasi tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri yang dilakukan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Aktivitas atau kreativitas. Nah, di sini menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis, yaitu definisi turunan fungsi trigonometri, dengan menjawab pertanyaan tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. Yang kedua, bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi definisi turunan fungsi trigonometri yang akan diselesaikan atau dipelajari. Yang terakhir, menyelesaikan uji kompetensi untuk materi definisi turunan fungsi trigonometri yang terdapat pada buku pegangan peserta didik dan pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap pelajaran. Dengan catatan, selama pembelajaran definisi turunan fungsi trigonometri berlangsung, guru mengamati sikap siswa dan pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tanggung jawab menghadapi masalah, tanggung jawab rasa ingin tahu, peduli lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Peserta didik yang pertama, membuat resume atau kreativitas dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri yang baru dilakukan. Yang kedua, mengandalkan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran definisi turunan fungsi trigonometri yang baru diselesaikan. Yang ketiga, mengagendakan materi atau tugas proyek, produk, portofolio untuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran definisi turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek, produk, portofolio untuk kerja dengan benar diberi farap serta diberikan nomor untuk peringat untuk penilaian tugas. Yang terakhir, memberikan penghargaan untuk materi pembelajaran definisi turunan fungsi trigonometri pada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Pertemuan kedua yaitu dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Guru berorientasi 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, dan yang terakhir menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Aperpepsi, poin yang pertama itu mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya. Poin yang kedua, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Poin yang terakhir, mengajukan pertanyaan yang ada berkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Motivasi, poin yang pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apabila materi, tema, proyek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang teori sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Yang poin selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Yang terakhir, mengajukan pertanyaan. Pemberian acuan, poin yang pertama, memberikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini, memberikan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, KKM, dan pertemuan yang berlangsung. Yang ketiga, pembagian kelompok belajar, dan yang terakhir menjelaskan pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya.
Selanjutnya yaitu kegiatan inti dengan alokasi waktu 150 menit. Di mana sintak modal pembelajaran yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan. Kegiatan pembelajarannya itu kegiatan literasi. Peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri dengan cara melihat tanpa atau dengan alat, menanyakan gambar atau foto video yang relevan. Selanjutnya mengamati lembar kerja materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, memberikan contoh-contoh materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri untuk dapat dikembangkan peserta didik dari media interaktif. Selanjutnya membaca. Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lainnya, dari internet atau materi yang berhubungan dengan sifat-sifat turunan trigonometri. Adapun menulis resum dari hasil pengamatan dan bacaan terkait sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya mendengar pemberian materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri oleh guru. Selanjutnya menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar atau global tentang materi pelajaran mengenai materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan ketelitian mencari informasi. Selanjutnya, problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Critical thinking, berpikir kritik. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, mengajukan pertanyaan tentang materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik, untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan, membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, data selection atau pengumpulan data. Apa itu? Kegiatan literasi. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah didefinisikan melalui kegiatan. Yang pertama, mengamati objek atau kejadian. Mengamati dengan seksama materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar, video, slide, presentasi yang disajikan dan mencoba menginterpretasikannya. Selanjutnya, membaca sumber lain selain buku teks. Secara disiplin, melakukan kegiatan literasi dapat mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi sifat turunan fungsi trigonometri yang sedang dipelajari. Aktivitasnya itu menyusun daftar pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami dari kegiatan mengamati, membaca, dan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri yang sedang dipelajari. Selanjutnya, wawancara atau tanya jawab dengan narasumber. Di sini mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. Di sini ada juga collaboration atau kerjasama. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk yang pertama mendiskusikan. Peserta didik dan guru secara bersama untuk membahas contoh dalam buku paket mengenai materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, mengumpulkan informasi, mencatat semua informasi tentang materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mempresentasikan ulang. Peserta didik berkomunikasi secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri dari sifat-sifat turunan fungsi trigonometri sesuai dengan pemahamannya. Selanjutnya, saling tukar informasi tentang materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya, sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok. Kemudian dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dari belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, data processing atau pengolahan data. Collaboration, kerjasama dan critical thinking,
berpikir kritis. Peserta didik dalam kelompok ini berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara 1. Berdiskusi tentang definisi turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, verification atau pembuktian, critical thinking, berpikir kritis. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasikan hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan. Generalization atau menarik kesimpulan. Communication atau berkomunikasi. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan. Yang pertama, menyampaikan hasil diskusi tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleran, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Creativity atau kreativitas, menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri. Dengan catatan, selama pembelajaran definisi turunan fungsi trigonometri berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tanggung jawab menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan. Selanjutnya, kegiatan penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Yang peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi definisi turunan fungsi trigonometri yang baru dilakukan. Yang kedua, mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran definisi turunan fungsi trigonometri yang baru diselesaikan. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit dengan kegiatan pendahuluannya dengan alokasi waktu 15 menit. Di sini, guru dengan orientasi yang pertama melakukan pembukaan dengan salam pembuka, menjawab syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memuliakan pembelajaran. Kedua, aperpepsi, yaitu dengan mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya. Yang ketiga, motivasi dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, pemberian acuan. Di sini, guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kemudian kegiatan inti dengan alokasi waktu selama 150 menit. Dengan singkatnya yaitu stimulation atau stimulasi pemberi rangsangan. Dengan kegiatan literasi, peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi. Sifat-sifat turunan fungsi trigonometri dengan cara melihat, mengamati, membaca, menulis, dan mendengar. Kemudian terakhir dengan menyimak. Kedua, problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah dengan judul critical thinking atau berpikir kritis. Di sini guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya mengajukan pertanyaan tentang sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Kedua, kemudian data collection atau pengumpulan data, yaitu dengan kegiatan literasi. Di sini peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan mengamati objek atau kejadian, membaca sumber lain selain buku atau teks. Yang ketiga, melakukan kegiatan aktivitas. Yang keempat, mewawancarai atau tanya jawab dengan narasumber. Kemudian, collaboration atau kerjasama. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk pertama mendiskusikan, kedua untuk mengumpulkan informasi, ketiga untuk mempresentasikan ulang materi pembelajaran, selanjutnya untuk saling tukar informasi dengan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Kemudian data processing atau pengolahan data dengan materi collaboration atau kerjasama dan critical thinking atau berpikir kritis. Di sini peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Kemudian verification atau pembuktian, critical thinking atau berpikir kritis. Di sini peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber hasil melalui kegiatan, yaitu dengan menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapatan yang berpikir, sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, dan taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Kemudian generalisasi atau menarik kesimpulan dengan communication atau berkomunikasi. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi tentang materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal dengan materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, kemudian mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi-materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, dan yang terakhir bertanya atas presentasi tentang materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawab. Kemudian creativity atau kreativitasnya yaitu menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Kemudian menjawab pertanyaan tentang materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Ketiga, bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru melamparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan uji kompetensi untuk materi sifat turunan fungsi trigonometri yang terdapat pada buku pegangan peserta didik.
Dengan catatan, selama pembelajaran sifat-sifat turunan fungsi trigonometri berlangsung, guru mengamati sikap-sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tanggung jawab menghadapi masalah, tanggung jawab rasa ingin tahu, peduli lingkungan. Kemudian kegiatan penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Di sini peserta didik membuat resume creativity dengan kemudian mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, kemudian mengagendakan materi atau tugas proyek portofolio untuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah. Kemudian memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Kemudian peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek portofolio untuk kerja dengan benar. Kemudian yang terakhir memberikan penghargaan untuk materi pelajaran sifat-sifat turunan fungsi trigonometri kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Selanjutnya, pertemuan yang ketiga dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit. Kegiatan pendahuluannya dengan alokasi waktu 15 menit. Di sini, guru berorientasi yang pertama melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pelajaran. Pepsi mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya. Motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang terakhir, pemberian acuan. Yang pertama, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Masuk kita ke kegiatan inti dengan alokasi waktu 150 menit. Sintak model pembelajarannya yaitu simulation atau simulasi pemberian rangsangan. Kegiatan pembelajarannya yang pertama, kegiatan literasi. Peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi turunan balikan trigonometri dengan cara melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, menyimak. Yang kedua, problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Critical thinking, berpikir kritis. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang akan disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, mengajukan pertanyaan tentang materi turunan balikan trigonometri. Selanjutnya, data collection atau pengumpulan data dengan bentuk kegiatan yaitu kegiatan literasi. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah didefinisikan melalui kegiatan. Yang pertama, mengamati objek kejadian. Yang kedua, membaca sumber lain selain buku teks. Yang ketiga, aktivitas. Dan yang keempat, wawancara atau tanya jawab dengan narasumber. Kegiatan selanjutnya yaitu collaboration atau kerjasama. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, serta saling tukar-menukar tentang materi turunan balikan trigonometri. Selanjutnya, data processing atau pengolahan data. Kegiatannya yaitu collaboration atau kerjasama dan critical thinking atau berpikir kritis. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang materi turunan balikan trigonometri. Selanjutnya, verification atau pembukaan dengan kegiatan critical thinking atau berpikir kritis. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasikan hasil pengamatannya dengan data-data atau teori buku atau dari sumber lainnya. Selanjutnya, generalization atau menarik kesimpulan. Kegiatannya yaitu communication atau berkomunikasi. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan. Yang pertama, menyampaikan hasil diskusi tentang materi turunan balikan trigonometri. Yang kedua, mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi turunan balikan trigonometri. Dan yang ketiga, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi turunan balikan trigonometri. Dan yang terakhir, bertanya atas presentasi tentang materi turunan balikan trigonometri. Adapun kegiatan selanjutnya yaitu creativity atau kreativitas, di mana menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi turunan balikan trigonometri. Dengan catatan, selama pembelajaran turunan balikan trigonometri berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup dengan alokasi waktu 15 menit, di mana peserta didik memberikan resume atau creativity dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi turunan balikan trigonometri. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran turunan balikan trigonometri. Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran turunan balikan trigonometri kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja keras yang baik. Pertemuan keempat yaitu dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit. Kegiatan pertama, kegiatan pendahuluannya yaitu dengan alokasi waktu 15 menit, di mana guru berorientasi yang pertama melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Persepsinya yaitu mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya. Motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang terakhir yaitu pemberian acuan, di mana memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Kegiatan inti dengan waktu 150 menit. Sintak model pembelajarannya yaitu stimulation atau stimulasi pemberian rangsangan. Kegiatan pembelajarannya yang pertama, kegiatan literasi, di mana siswa diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi berkaitan dengan fungsi trigonometri dengan cara melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, menyimak. Selanjutnya, problem statement atau pertanyaan identification dengan kegiatan pembelajaran yaitu critical thinking, berpikir kritis. Di mana di sini siswa disuruh untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Data collection. Kegiatan pembelajarannya itu kegiatan literasi. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk pertanyaan yang telah didefinisikan melalui kegiatan. Pengumpulan data. Yang pertama, kegiatan pembelajarannya itu mengamati objek atau kejadian. Yang kedua, membaca sumber lain selain buku teks. Yang keempat, aktivitas. Dan yang terakhir, wawancara atau tanya jawab dengan narasumber. Dengan kegiatan pembelajaran yaitu laboratorium, laboration atau kerjasama. Di mana peserta didik di sini dibuat beberapa kelompok untuk membahas. Yang pertama, mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan yang terakhir saling tukar-menukar tentang menyelesaikan dan menyajikan permasalahan berkaitan dengan fungsi trigonometri. Dengan catatan, selama pembelajaran menyelesaikan dan menyajikan permasalahan berkaitan dengan fungsi trigonometri berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan. Kemudian kegiatan penutupnya yaitu dengan alokasi waktu selama 15 menit. Di sini peserta didik membuat resume atau kreativiti dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul, kemudian mengagendakan materi atau tugas proyek produk portofolio untuk yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Kemudian di sini guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran yang diselesaikan dan menyajikan permasalahan berkaitan dengan fungsi trigonometri. Kemudian di pertemuan kelima yaitu dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit. Di sini kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Yang pertama, guru dengan orientasi melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian aperpepsinya yaitu mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Kemudian motivasinya memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian yang terakhir pemberian acuannya yaitu memberi tahukan materi yang pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kegiatan intinya yaitu sintak dengan alokasi waktu 150 menit. Dengan sintak model pembelajarannya yaitu kegiatan literasi. Di sini siswa akan mengamati, membaca, kemudian menulis, kemudian mendengar, dan yang terakhir menyimak. Kemudian selanjutnya sintak generalization dengan kegiatan communication atau berkomunikasi, kemudian kegiatan creativity atau kreativitas. Dengan catatan, guru selama pembelajaran turunan fungsi implisit trigonometri berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam mempelajari dan meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tanggung menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan. Kemudian kegiatan penutup dengan alokasi 15 menit. Di sini peserta didik membuat resume atau creativity, kemudian mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran turunan fungsi implisit trigonometri. Selanjutnya, pertemuan ke-6 dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit dengan kegiatan inti selama 150 menit. Dengan orientasi, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pelajaran. Kemudian di sini ada aperpepsinya, kemudian motivasinya sama, kemudian pemberian acuannya juga sama. Dengan kegiatan inti selama 150 menit dengan sintak stimulation dengan kegiatan literasi, yaitu dengan mengamati, membaca, menulis, mendengar, menyimak. Kemudian selanjutnya sintak yang terakhir yaitu dengan sintak generalization atau menarik kesimpulan dengan aktivitas komunikasi atau berkomunikasi, kemudian aktif berkreativitas. Selanjutnya dengan catatan yaitu guru selama pembelajaran turunan dari persamaan parameter berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tanggung menghadapi masalah, dan tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan. Dengan kegiatan penutup selama 15 menit yaitu peserta didik membuat resume atau creativity dan mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran turunan dari persamaan parameter yang baru diselesaikan. Kemudian terakhir pertemuan ke-7 yaitu dengan 4 kali 45 menit. Dengan kegiatan pendahuluannya selama 15 menit seperti biasa, orientasinya melakukan pembukaan dengan salam pembuka, kemudian aperpepsi, kemudian motivasinya sama, pemberian acuan juga. Dengan kegiatan inti sama dengan waktu 150 menit yaitu stimulusnya kegiatan literasi seperti melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, dan menyimak. Kemudian sampai dengan generalization atau menarik kesimpulan dengan catatan selama pembelajaran aplikasi atau turunan fungsi trigonometri berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan. Dengan kegiatan penutup
selama 15 menit, yaitu peserta didik membuat resume atau creativity dan mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran aplikasi turunan fungsi trigonometri yang baru diselesaikan. Baik, selanjutnya yaitu RPP yang terakhir mengenai nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan, fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecengkungan kurva fungsi trigonometri. Sama seperti halnya setelah yang Dengan RPP yang sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke RPP yang terakhir, yaitu materi yang ketiga dengan materi pokoknya yaitu nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecengkungan kurva fungsi trigonometri. Dimana pada RPP ini dia semua isinya sama aja pada RPP sebelumnya. Dia memiliki kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4, dimana ada juga kompetensi dasarnya yang berisi kompetensi dasar dan indikator. Isinya sama juga seperti yang RPP sebelumnya yang sudah kami jelaskan di awal. Ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, alat dan bahan, sumber belajar. Langkah-langkah pembelajarannya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir yaitu yang ke-7. Alokasi waktunya sama-sama dengan 4 kali 45 menit. Yang membedakannya hanya di kegiatan pendahuluan 15 menit. Nah, di sini ada guru, berorientasi, berpersepsi, motivasi, pemberian acuan, sama halnya dengan RPP di materi sebelumnya. Kegiatan inti 150 menit. Sama juga di RPP sebelumnya, kegiatan inti juga beralokasi 150 menit dengan sintak model pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang sama. Cuma yang membedakan judulnya. Kalau kegiatannya semua sama seperti RPP yang sebelumnya. Selanjutnya, catatan di akhirnya juga sama. Selama pembelajaran maksimum dan minimum berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran dan meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, bertanggung jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan. Selanjutnya kegiatan penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Di sini peserta didik banyak ya poin-poinnya untuk peserta didik. Sama halnya seperti RPP yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, selanjutnya pertemuan kedua dengan alokasi waktu yang sama. Kegiatan pendahuluannya pun dengan alokasi waktu yang sama yaitu 15 menit. Di sini juga tertera guru berorientasi, berpersepsi, bermotivasi, dan memberikan acuan. Selanjutnya itu kegiatan inti, sama halnya seperti RPP yang sebelumnya, sama-sama sintaknya, model pembelajarannya sama. Kegiatan pembelajarannya isinya pun sama, yang membedakan hanya apa? Judulnya. Lanjut, oke. Ini ada catatannya. Selama pembelajaran nilai maksimum fungsi trigonometri berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan. Semua catatannya itu isinya sama, cuman yang membedakannya apa? Judulnya. Kegiatan penutup juga beralokasi 15 menit. Ada juga poin-poin pentingnya yaitu sama ya isinya dengan yang sebelumnya. Pertemuan 3, sama juga alokasi waktunya 4 kali 45 menit, kegiatan pendahuluannya 15 menit. Peran gurunya di sini sama juga seperti sebelumnya. Kegiatan intinya 150 menit. Sintaknya dan kegiatan pembelajarannya sama. Kayak saya bilang tadi, yang membedakannya hanya judul. Di catatan ini sama juga, cuma yang membedakannya hanya judul ya. Kegiatan penutup hanya 15 menit. Sama, di sini ada poin-poin untuk peserta didik. Poinnya sama juga seperti RPP yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Pertemuan keempat dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit, kegiatan pendahuluannya 15 menit, isinya sama juga. Oke, kegiatan penutup 15 menit, isinya sama juga, cuma yang membedakannya apa tadi? Judulnya. Oke, lanjut. Ini di mana? Di pertemuan ke-6, isinya sama juga. Oke, yang terakhir itu di pertemuan ke-7. Seminggu itu dia 7 kali pertemuan dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit. Oh, ada ini sampai pertemuan ke-9 ya. Semua ini isinya sama aja. Dia ada juga penilaian sikap, sama seperti halnya yang di penjelasan RPP yang pertama ini, lengkap dia kami jelaskan sudah ya. Nah, itulah hasil penjelasan RPP kami mengenai 3 materi. Itu materinya fungsi trigonometri, kemudian turunan fungsi trigonometri, dan yang terakhir yaitu nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri. Sekian, terima kasih atas penjelasan kami mengenai silabus dan RPP. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tunggu video kami selanjutnya di part 3 3 ya. Bye-bye. Bye-bye.